Dengan uang saya jualan bakso, saya sama istri saya sampai berapa bulan pergi sewa hotel, mobil apa semua itu enggak pernah minta-minta. Kalau ngadalin gereja, ngadalin gereja enggak cukup, tiket pesawat, hotel enggak cukup. Yesus kan enggak beragama Kristen tuh. Sorry. Oke, ini Mas Arul bilang pokoknya saya nggak peduli agama apa, dari backgroundnya mana, tapi saya akan mendoakan dalam nama Yesus dan kebanyakan dari mereka sembuh. Padahal orangnya sendiri nggak percaya Yesus, orangnya sendiri itu nggak pengikut Yesus juga gitu. Tapi kenapa mereka bisa sembuh? Apakah ini semua orang Kristen bisa kayak gitu atau gimana? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Welcome back guys, dan buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, ini adalah part keempat obrolan gue sama Mas Hairul Anwar. Berarti udah ada 3 part sebelumnya nih yang belum kalian tonton. And guys, gue kemarin baru aja research dari analitik kita, banyak banget ternyata yang belum subscribe. Kalian semua nonton, tapi kalian belum subscribe gitu. Jadi 20% yang nonton itu subscriber kita, 80% belum subscribe. So I would really love for you guys to support us dengan klik tombol subscribe untuk bisa ngedapetin konten-konten seperti ini. Yang pastinya kita akan selalu memberikan value, memberikan nilai-nilai kehidupan yang mungkin bisa merubah perspektif kalian dalam menghadapi tantangan-tantangan di kehidupan kalian. Anyway, balik lagi ke Mas Hairul. Bagi beberapa teman-teman gitu nggak ngerti juga gitu ya, maksudnya apa sih bedanya dibaptis tuh yang tadi kan dicelupin ya, tenggelam gitu ya, air gitu ya. Nah tadi Pak Hairul bilang dibaptis dalam Roh Kudus, itu artinya apa tuh? Begini, setelah saya dibaptis dengan air, saya dibaptis dengan roh. Roh itu kan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya saya mengerjakan firman itu sesuai dengan firman. Menjadi saksi Kristus, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Mulai dari hidup saya, di rumah tangga, keluarga, sampai sekarang ini. Dan sampai kemarin itu saya dicalonkan jadi wali kota di Malang. Dicalonkan jadi wali kota. Preman diselamatkan Tuhan, kini jadi pelayan Tuhan. Nah terus itu mantan penjahat bertato. Yang bertobat jadi pendeta, lalu dicalonkan jadi wali kota Malang. Loh, dicalonkan, bukan mencalonkan kan? Bukan mencalonkan. Dicalonkan. Oh, come on. Itu kayak ditinggikan ya. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Ditinggikan oleh Tuhan. Nah, iya, saya nggak pernah berpikir kayak gitu karena apa? Saya ngikutin alurnya kehidupan saya aja biar dipimpin. Ya itu namanya dibaptis dengan roh, itu hidup saya dipimpin oleh roh. Itu. Jadi saya nggak pernah tahu, cuman hidup saya cuma wow, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak didengar oleh telingamu, aku akan sediakan. Makanya ketika menjadi pengikut Kristus, itu saya terheran-heran, cuman gitu. Gitu. Dan saya pergi terus sekarang melayani untuk memberitakan, saya diselamatkan untuk menyelamatkan, saya dipulihkan untuk memulihkan, saya diberkati untuk menjadi saluran berkat. Dan saya pergi ke desa-desa kemana-mana. Di situ kalau ada orang yang sakit, terus kita doakan, sembuhkan. Saya tidak pernah ngajarin orang-orang itu beragama Kristen, saya tidak. Saya datang gak membawa agama. Saya datang membawa damai sejahtera. Ya, dan banyak orang-orang itu sekarang tamu di rumah. Saya kan buka sampai bikin yayasan Rumah Pemulihan Nusantara. Di situ tamu saya itu banyak banget yang dari luar negeri, dari banyak yang berobat. Pak, saya ini Bu, Pak, tolong jangan bawa agama ke sini. Iya toh, zaman ke sini cari sembuh, saya doa dalam nama Yesus, sekedar disembuhkan, terima kasih aja sama Yesus, jangan sama saya. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan buah. Iya, artinya apa? Buah pertobatan saya itu dinikmati banyak orang. Oh itu loh, tembel yang dulu nakal, sekarang itu doain orang sembuh. Oh ini loh sekarang kini ngajari anak-anak itu yang preman-preman sekarang sudah sembuh, gak jadi preman. Yang narkoba sudah gak narkoba. Dan anak-anak rohani saya itu banyak yang narkoba dulu gila, sekarang disembuhkan. Saya cari jualan bakso. Wow.
Wow. Gitu. Jadi Oke, Mas Arul, sorry. Saya penasaran deh. Jadi tadi kan sempat bilang gitu bahwa sekarang malah ke desa-desa, abis itu mendoakan orang sehingga akhirnya mereka sembuh gitu ya. Nah, dan abis itu tadi Mas Arul bilang pokoknya saya nggak peduli agama apa, dari backgroundnya mana, tapi saya akan mendoakan dalam nama Yesus dan kebanyakan dari mereka sembuh. Padahal orangnya sendiri nggak percaya Yesus, orangnya sendiri itu nggak pengikut Yesus juga gitu. Tapi kenapa mereka bisa sembuh? Dan apakah ini semua orang Kristen bisa kayak gitu atau gimana? Sebetulnya ya, menurut firman Tuhan, setelah orang dibaptis itu bisa. Punya power untuk punya itu? Power seperti itu. Bisa, semua orang yang habis dibaptis, bertobat sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu dibaptis. Itu semuanya bisa, seharusnya. Karena kekristenan harus mengalami 5 pertumbuhan. Okay. Yang pertama habis dibaptis dengan air itu kan bayi rohani itu. Ya kalau bayi Bapa yang di surga waktunya makan minum tahu toh. Nah, makanya ketika orang habis dibaptis itu kayak dimanja. Ya ada bayi toh. Setelah itu anak ada yang anak nakal dan anak yang penurut. Ya toh. Ya. Nah, setelah anak bertumbuh lagi menjadi dewasa rohani. Banyak orang Kristen itu kalau anak-anak bayi itu minta berkat, dan masih tengkar kalau anak-anak. Tapi kalau orang yang sudah dewasa rohani, dia nggak pernah nuntut apa-apa, melakukan apa yang harus kita lakukan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Setelah kalau sudah levelnya naik lagi menjadi sahabat Kristus lah. Kalau sahabat Kristus, apa yang Kristus lakukan kita lakukan. Iya, kalau sudah jadi sahabat bisa apa enggak? Bisa. Sudah dewasa bisa apa enggak? Bisa melakukan. Orang Kristen kalau makanya itu di WA saya itu orang pusing aja minta doain. Padahal kita itu punya kuasa sendiri. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya toh? Bahkan kamu tumpang tangan atas orang sakit itu sembuh. Mengusir setan apa. Kita ini bisa melakukan itu semua. Bisa. Asalkan kita mengenal dalam. Makanya harus mengenal lebih dalam. Jangan jadi orang Kristen itu cuman kulit. Harus kulit, daging, tulang, sumsum, darah. Menyatu. Kalau kita menyatu. Dan diri kita. Kalau bisa jangan sampai saya kecil, Tuhan semakin besar. Jangan. Kita gak usah tampak. Biar Kristus saja semua yang tampak. Itulah. Iya toh. Kalau Kristus yang mengerjakan siapa? Kristus bukan saya. Bukan orang. Iya. Kan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Yang kelima apa? Tadi kan sahabat nih. Ya habis sahabat, kita mempersiapkan diri menjadi mempelai itu. Keren apa enggak? Keren. Mempelainya. Ya itu, makanya kekristenan itu levelnya itu. Jadi banyak yang saya jumpain ya, saya sudah KKR. Saya sudah pelayanan mulai dari Sumatera, Papua. Banyak orang Kristen itu walaupun sudah lahir Kristen, itu masih anak-anak, belum dewasa. Wow. Kasihan. Ya nanti kalau nyahlah kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu bagaimana? Ya toh, dipikir masuk gereja aja sudah nanti bisa masuk surga, belum tentu. Terus sekali selamat tetap selamat. Pengajaran. Makanya kita harus mengenal Kristus itu lebih. Kalau kita mengenal lebih dalam hatinya dia, jatuh cinta apa enggak? Jatuh cinta kalau iya. Jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta gimana? Jadi mempelai toh. Ya iya. Makanya ketika saya melayani gini ya, saya tidak berharap saya tidak ada yang nyokong dari gereja, dari organisasi apapun. Kalau saya pergi-pergi ya biaya-biaya sendiri. Dengan uang saya jualan bakso, saya sama istri saya sampai berapa bulan pergi sewa hotel, mobil apa semua. Itu tidak pernah minta-minta. Kalau ngadalin gereja, ngadalin gereja. Tidak cukup, tiket pesawat, hotel, tidak cukup. Tapi ketika saya menjadi sahabat Kristus, hartamu, hartaku, aku mati tidak bawa apa-apa. Nyawamu, nyawaku. Makanya anak-anak saya, istri saya itu saya ajarin begitu. Jadi kalau melayani itu totalitas. Makanya saya kalau melayani pergi-pergi itu. Tapi sekarang sudah rasanya saya sudah berapa tahun ya, 14 tahun ini saya keliling terus. Ya enggak berubah-berubah gitu semua. Jadi kayak saya itu kadang-kadang dimanfaatkan. Saya pergi ke luar pulau, KKR katanya nanti dibelikan tiket. Enggak dibelikan loh.
Itu sering, dan saya tapi nggak kapok. Nggak kapok. Tetap melayani. Oh iya, tetap melayani. Makanya kalau melayani itu jangan lihat manusia, kita kecewa. Ya kalau lihat Tuhan, di balik itu semua Tuhan sediakan yang luar biasa. Mas Arul, saya masih penasaran sih ya, kayak saya masih nggak ngerti. Dari semua orang, dari semua orang di dunia ini, yang mungkin sebenarnya rajin ke gereja, baik, mereka taat sama Tuhan, mereka nurut sama orang tuanya dan lain-lain. Kenapa Tuhan malah milihnya seseorang seperti Mas Hairul gitu, yang punya masa kelam, masa lalunya itu yang benar-benar kelam dan udah nggak bisa dimaafkan gitu. Orang-orang yang mungkin sakit hati sama Mas Hairul banyak sekali. Sepertinya nggak adil gitu. Kayak Yesus malah milihnya Mas Hairul, dan Mas Hairul sendiri juga mempunyai kehidupan yang luar biasa hari ini. Itu sepertinya nggak adil dengan semua kejahatan yang Mas Hairul pernah lakuin sebelumnya gitu. Kan ada apa itu? 2 anak sulung dan anak bungsu. Ya, anak sulungnya ngomong apa dan anak bungsunya ngomong apa. Makanya aku sudah lama di sini kok aku nggak diperhatikan, yang dicari. Yaitu yang kehidupan yang saya terima itu. Jadi semakin saya banyak utang, semakin saya itu ditebus. Dan kalau saya ditebus utang saya banyak, saya memberi banyak. Gitu. Sebetulnya nggak usah iri, itu panggilan gini. Masa nunggu nakal dulu terus dipanggil? Ya kalau nakal itu gak sempat dipanggil yang benar terus mati gimana? Itu kalau orang iri, firman Tuhan kan malah, itu kan bukan rancanganmu, itu rancanganku kan Tuhan gitu. Itu jadi nggak perlu iri. Saya pun nggak perlu iri dengan siapapun. Jadi cuman yang dikehendaki Bapa kita, bersyukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Tuhan. Ketika seseorang misalnya nih ya, ada yang lagi nonton, dia punya dia punya kesakitan tertentu gitu. Udah pasti sih desperate banget. Orang yang udah desperate banget, orang yang udah kayak mencoba semuanya tapi gak sembuh-sembuh, itu dia bakal nyobain semuanya. Yesus ya udah ayolah sini. Kalau misalnya mau Yesus ya udah Yesus gitu. Itu banyak. Setelah disembuhkan, banyak juga yang mungkin oke, makasih Yesus. Udah, hidupnya balik lagi aja ke masa lalunya dia gitu, seperti apa gitu. Tapi ya kalau kayak gitu gimana? Maksudnya kenapa Yesus sembuhin dia gitu? Dan bahkan ada beberapa orang yang di gereja yang udah ngikutin Yesus lama, nggak sembuh-sembuh gitu maksudnya. Itu kan rahasia ilahi ya. Saya kalau ngomong itu rahasianya Tuhan. Tuhan kita itu kan pemurah, kasih, penyabar, penyayang, iya toh. Dan makanya itu berarti Kristen anak-anak. Iya toh. Kalau dia sudah dewasa, dia ngerti, oh setelah saya disembuhkan, saya itu harus berterima kasih dan saya itu harus menyenangkan hati Bapa di surga. Benar apa enggak? Kalau setelah disembuhkan dia pergi, ya Kristenan ini anak-anak, makanya kekristenan itu. Tapi kalau misalnya yang bukan Kristen? Enggak apa-apa, itu bukan Kristen, begini loh ya. Itu bersyukur, itu Yesus kan enggak beragama Kristen tuh. Sorry. Oke, ini kita ngomongin Yesus, otomatis pikiran kita adalah kita ngomongin agama Kristen. Tapi barusan Mas Hairul bilang bahwa Yesus tidak membawa agama Kristen. Boleh dijelasin lebih? Iya, karena agama itu kan bentukan manusia toh. Iya, Yesus itu nggak pernah ngomong gini, ayo kamu beragama Kristen. Orang nggak disebut orang Kristen pertama-tama itu di Antioquia, ya toh. Orang kenapa disebut Kristen? Karena dia mengikut jejak Yesus Kristus. Nggak ada agama Kristen itu, nggak ada. Kalau saya ngomong beragama Kristen, saya ngomong gini, banyak orang yang beragama Kristen itu yang menurut saya ya, ini banyak ini menurut saya. Orang tahu firman gak melakukan firman. Tahu firman, banyak gak? Makanya yang tadi saya sudah Kristen, sudah lama saya tahu firman tapi tidak melakukan firman. Iblis itu tahu firman apa enggak? Tahu. Amat sangat tahu. Melakukan apa enggak? Enggak. Nah berarti kalau orang tahu firman gak melakukan firman? Iblis dong. Waduh, bahaya tuh. Itulah makanya, kekristenan itu dalam. Kekristenan itu dalam. Dan mantap sekali gitu loh. Jadi sekali lagi tuh ya, jadi ketika ada orang yang itu non-Kristen. Ya itu gini, bagi saya gini, saya tidak pernah
menyuruh orang beragama Kristen. Saya berdoa begini, oke saya berdoa, tapi Bu, Pak, maaf, saya ini pengikut Kristus. Saya boleh berdoa di dalam nama Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Dia ngomong, Tuhan apa aja mau. Karena apa? Saking dia bingungnya, saking dia sakitnya, ya saking mentok hartanya sudah habis, apa kemana-mana sembuh-sembuh. Tapi hari itu ketika dia terima didoakan dalam nama Yesus, dia sembuh. Ya urusannya dia toh. Ya. Kekristenan bagi pengikut Kristus itu pribadi lepas pribadi, terserah kamu. Pokoknya kamu sudah ditolong Kristus, kamu terserah. Mau terima kasih kayak mau enggak, itu kan dan saya iya, makanya kekristenan itu soal hati masing-masing. Iya, banyak di rumah saya banyak orang dari Kristen, Hindu, Buddha, apa Katolik, apa. Saya enggak pernah, pokoknya Pak, terima kasih. Jangan terima kasih sama saya. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Karena tanpa Yesus di dalam aku gak bisa berdoa untuk kamu sembuh. Karena firman-Nya mengatakan, tinggallah kamu di dalam aku di dalam kamu. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya seorang Khairul Anwar tempel itu sudah gak ada apa-apanya. Kalau enggak dia milik Kristus. Oke, jadi emang sekarang ini mungkin Mas Khairul tuh keliling untuk ngedoain orang, memberitakan sebuah kabar gembira tentang Yesus, tentang pertobatannya Mas Khairul sendiri, tapi memang gak ada agenda atau niat untuk membuat dia menjadi seorang Kristen gitu. Tapi benar-benar itu urusan ketika dia itu akhirnya jadi beragama Kristen atau malah pengen ikut jadi pengikut Kristus, itu benar-benar terserah dia sama Tuhan aja, udah kayak gitu. Iya, karena saya bukan tanggung jawab kita gitu. Saya nabur aja, nabur yang menumbuhkan Tuhan. Saya tidak pernah mikir apa-apa. Pokoknya di sisa hidup saya mengerjakan berguna untuk orang lain. Wow. Begitu aja. Jadi saya tidak pernah tanya kalau orang datang ke rumah, Pak, jangan ngomong agama lah. Nanti kalau kita ngomong agama kita bikin gap. Iya. Aku agama ini. Jangankan ngomong gitu. Saat sinode si A, si B aja, ya toh, gerejamu, gereja ini, gerejaku, gereja. Lah itu kan sudah bikin gap. Jadi ayo, kita ini satu tubuh. Iya toh. Kalau kamu sakit, aku sakit. Kenapa kalau kamu sakit, aku sakit? Makanya kamu sakit, aku doakan supaya kamu sembuh. Karena aku sembuh. Makanya saya ngomong, saya diselamatkan, punya kerinduan menyelamatkan yang lain. Saya dipulihkan, saya punya kerinduan memulihkan yang lain. Saya diberkati, saya punya kerinduan untuk memberkati yang lain. Makanya kayak itu yang di gambar itu, teman-teman yang mau dieksekusi mati itu mandi dulu, saya mandikan dulu itu. Yang kemarin itu kan ada 9 terpidana bandar narkoba, 9. Nah itu. Iya, itu videonya enggak disimpan, nanti next kapan-kapan kalau boleh. Itu jadi teman-teman saya waktu itu salah satu orang belum terima Yesus, tapi ketika mau ditembak dia mulutnya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan atau enggak itu kan urusan Tuhan. Iya toh. Jadi yang penting saya itu menabur firman aja. Firman katanya firmannya ini, apa yang kamu tabur, firman yang ditabur itu tidak akan kembali sia-sia. Jadi di sisa hidup saya ini saya bukannya itu terus. Orang militan ini, orang yang benar-benar sungguh melayani Tuhan, mau mati semua, saya nangis, saya mau dieksekusi mati. Setelah nangis, di telinga saya audible lembut, Khairul, kamu jangan sedih anakku, dia sudah bersama denganku, Yesusku itu dahsyat, luar biasa. Apa ya syaratnya sampai akhirnya seorang Khairul Anwar itu sampai digerakkan banget oleh Tuhan secara audible mungkin gak ini bisa terjadi juga ke orang-orang lain yang mungkin menerima hukuman mati juga? Kalau saya kemarin itu hukuman mati, kemarin itu cuma saya digerakkan Tuhan berdoa untuk Eliezer.